Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Ustadznya. Hari ini mata pelajarannya bahasa Indonesia ya. Kita tentang jenis-jenis paragraf. Oke ya. Sebelumnya sudah jelaskan ya. Paragraf itu terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas ya. Yuk, sekarang kita ke jenis paragrafnya. Jenis paragraf yang pertama itu ada narasi, kemudian ada deskripsi, persuasif atau persuasi ya, kemudian eksposisi, dan juga ada argumentasi. Nah, nanti kita akan menjelaskan atau Ustazah akan menjelaskan macam-macam dari jenis paragraf tersebut. Oke, yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi itu apa? Paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan suatu hal secara runtut sesuai dengan unsur intrinsik cerita. Apa saja toh unsur intrinsik cerita? Itu kan ada tokoh, kemudian berarti ada tokohnya ya, kemudian ada latarnya, ada alurnya, dan sebagainya. Kemudian contohnya contohnya. Nah, di sini pergilah Ariel ke pasar menggunakan sepeda buntutnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda tuanya menuju rumahnya yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Di situ ada yang Ustazah garis bawahi. Di situ ada tokoh. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Ariel. Nah, jadi narasi itu ada unsurnya. Kemudian pasar itu adalah latar tempat. Di situ juga ada gubuk. Menuju rumahnya yang hanya berupa gubuk di pinggir sungai. Pinggir sungai itu juga termasuk latar tempat. Seperti itu ya. Kemudian paragraf yang kedua adalah paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu merupakan paragraf yang mendeskripsikan objek. Jadi seolah-olah itu pembaca merasakan secara jelas dan nyata. Nah, ini untuk paragraf deskripsi ini berhubungan dengan semua indera manusia. Tahu ya indera manusia ada apa aja? Ada indera pendengaran, berarti telinga, dia mendengar. Kemudian dia melihat, berarti indera penglihatan, dia merasakan, bisa sentuhan, kayak gitu. Nah, contohnya buah kersen merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Muntigia. Buah ini berbentuk bulat, berarti melihat, lihatnya bentuknya bulat kecil, berwarna hijau, berarti berhubungan dengan indera penglihatan karena bisa melihat bentuknya yang bulat dan berwarna hijau. Menjelang matang, warna buah ini akan menguning dan perlahan-lahan menjadi merah. Diameter buahnya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini termasuk contoh paragraf deskripsi. Itu ya, berhubungan dengan indera penglihatan kalau yang ini. Kemudian, paragraf yang selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi ini ya berupa penjelasan. Isinya berupa penjelasan atau memberikan informasi, memaparkan fakta-fakta dan yang bersifat ilmiah. Contohnya di sini ada. Nah, ini informasi tentang bekam. Apa itu bekam? Nah, di situ adalah paragraf eksposisi. Kemudian paragraf yang selanjutnya. Nah, di sini adalah paragraf selanjutnya adalah paragraf persuasi. Persuasif ya. Nah, kalau paragraf persuasi atau persuasif itu paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembacanya. Jadi ini cenderung menggunakan kata-kata ajakan atau imbuhan seperti ayo, mari, jauhilah, kayak gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah perhatikan kalau paragraf persuasi. Kalau paragraf persuasi kita lihat langsung di kalimat terakhirnya.
itu adakah ada kata kuncinya atau tidak. Jadi kata kuncinya bisa ada mari. Nah, di situ ada kata kuncinya yaitu marilah. Marilah kita tanamkan. Nah, itu adalah berarti contoh dari paragraf persuasi. Kemudian yang selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Nah, di sini paragraf argumentasi. Nah, ini bertujuan memberikan pandangan kepada para pembaca. Jadi tidak hanya menyajikan fakta, tapi isu permasalahan pun juga ada. Dan ini merupakan pendapat-pendapat dari para penulisnya atau pendapat dari sang penulis bacaannya. Nah, di sini adalah contohnya. Jadi isu-isunya tentang apa itu dijelaskan, baru nanti pendapat dari penulis. Di situ sudah ada ya. Nah, jumlah yang diakibatkan dari kecelakaan di jalan raya tahun ini terus meningkat. Berarti isunya yaitu tentang kecelakaan di jalan raya. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, tahun kemarin jumlah kasus kecelakaan mencapai 4.500. Nah, ya kan? Sekarang mencapai 5.300. Dari 5.300, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Meningkatnya angka kecelakaan ini disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. Nah, yang ini termasuk contoh argumentasi. Ini berhubungan tentang isu-isunya itu atau faktanya. Nah, yang merupakan pendapat penulis itu yang mana toh? Yang kalimat terakhir, meningkatnya angka kecelakaan disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. Nah, itu termasuk salah satu dari pendapat dari penulis. Itu ya. Oke, itu saja tadi materi kita tadi hari ini ya. Jadi paragraf tadi ada narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, dan juga argumentasi. Itu ya. Biasanya untuk jenis paragraf ini keluar kalau di soal UN itu keluar satu nomor, dan itu menentukan jenis paragrafnya. Itu ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Nah, tugasnya nanti ada pada lembar kerja yang akan Ustazah berikan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.